Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Lagam Kimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang garam dapur dan NaCl. Apakah berbeda atau sama? Karena banyak di antara kita mungkin ternyata masih kebingungan, terutama untuk para pemula, apakah NaCl itu sama dengan garam dapur. Sebenarnya penjelasan tentang garam ini pernah saya sebutkan atau saya terangkan dalam video tentang jenis-jenis garam pengental sabun cair. Tetapi di sini saya akan lebih menekankan khususnya untuk garam konsumsi atau garam dapur yang kita biasa makan sehari-hari dan NaCl yang biasa kita beli di toko kimia. Jadi pada intinya, apakah itu garam dapur ataukah garam industri atau jenis yang lain lagi adalah garam krosok, semua memiliki rumus kimia yang sama, yaitu NaCl. Jadi pada kondisi ini antara garam dapur dan garam industri adalah sama, yaitu memiliki rumus kimia NaCl. Jadi apakah keduanya bisa dimakan? Dengan jelas dan pasti saya menyatakan bisa. Garam dapur, apalagi garam dapur biasa kita konsumsi, pasti berasa asin. Begitu pula dengan garam industri. Garam industri juga bisa kita makan, dan rasanya juga sama juga, asin karena memang garam. Lantas selanjutnya, karena kita bicara tentang pengentalan sabun, apakah kedua garam ini bisa digunakan sebagai pengental sabun cair? Kalau garam industri sudah tidak masalah, teman-teman biasa memakai sebagai pengental sabun cair. Lantas garam dapur apakah bisa digunakan sebagai pengental sabun cair? Dan saya katakan kembali, garam dapur adalah bisa digunakan sebagai pengental sabun cair. Karena memang dasarnya sama, NaCl, dan sifat-sifatnya juga sama, NaCl. Kemudian, apakah yang membedakan garam dapur dan garam industri ini? Teman-teman mungkin sebagian sudah paham bahwa yang membedakan garam dapur dan garam industri adalah kata-kata beriodium di sini. Jadi garam dapur mengandung iodium. Tetapi berapa kadarnya? Kadang-kadang ini yang menjadi masalah, terutama untuk pengentalan sabun cair, karena disinyalir iodium ini bisa mengganggu proses pengentalan sabun cair. Apakah benar demikian? Mari kita melihat berapakah kandungan iodium dalam garam dapur ini. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa iodium itu memiliki rumus kimia I atau iodium, dan dalam bentuk garamnya yaitu garam KiO3. Jadi iodium di sini dalam bentuk garam KiO3 dan memiliki kandungan atau kadar minimal 30 ppm. Apakah yang dimaksud dengan 30 ppm ini? KiO3 atau dalam singkatan kimia disebut kalium ioidat memiliki kadar 30 ppm. Yang dimaksud 30 ppm dalam istilah bahasa Inggris adalah part per million, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan singkatan BPJ, bagian per juta. Jadi satu bagian garam ini dibagi dengan 1.000.000 kali, atau 1 kali 10 pangkat min 5. Dengan kadar iodium yang sangat-sangat kecil sekali, apakah berpengaruh terhadap pengentalan sabun cair? Teman-teman bisa menebak jawabannya, pada dasarnya tidak.
Sekarang mari kita simpulkan topik bahasan ini. Pertama, ditinjau dari pengentalan sabun cair antara garam dapur dan garam industri. NaCl, sama-sama NaCl, tidak menjadi masalah digunakan sebagai pengental sabun cair. Mungkin yang menjadi permasalahan adalah karena harga garam dapur dihitung-hitung lebih mahal dan bisa menaikkan harga pokok produksi. Yang kedua, bila kita tinjau sebagai garam makan, kedua garam ini juga bisa digunakan sebagai garam makan. Cuma karena kita mendukung program pemerintah untuk menghilangkan penyakit gondok, dan penyakit gondok itu disebabkan oleh kandungan atau kekurangan iodium, maka lebih baik kita menggunakan garam dapur, karena garam dapur jelas-jelas mengandung iodium, sedangkan ini hanya murni NaCl, tidak mengandung iodium. Semoga penjelasan ini bisa menambah informasi kepada teman-teman semua dan tidak lagi merasa kebingungan apa itu garam dapur, apa itu garam industri, apa itu NaCl. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.